Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat, bugar, dan bahagia selalu. Kali ini kita kedatangan sepeda lipat baru lagi. Untuk kali ini dia datang dari brand Genio. Jika teman-teman sekalian tahu bahwa Genio itu salah satu sub-brand dari United. Jadi United sub-brandnya ada Genio, ada Rubik, ada Avan, dan juga United itu sendiri. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas secara singkat Genio Range 1.0. Kenapa saya membahas sepeda ini? Karena saya juga cukup kaget karena di sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu Genio Range ini keluar dengan harga 3 jutaan. Nah, sekarang dia harganya turun drastis, turun sekitar 1 jutaan di kelas harga 2 jutaan. Karena penurunan harga yang cukup signifikan itulah akhirnya saya memutuskan untuk mereview dari sepeda ini. Nah, Genio Range ini sekarang sudah dilego di kelas harga 2 jutaan sehingga dia menjadi sepeda lipat dengan bahan kromoli yang termurah di pasaran. Ini bahan framenya dia terbuat dari kromoli. Di sini ada tempat untuk menaruh battle cage. Untuk ini pilihan warnanya dia adalah silver blue. Dia ada beberapa pilihan warna, ada yang warnanya yellow black, terus ada juga silver red, ada juga blue red, terus ada juga black blue. Nah, untuk Genio Range ini dia sudah dapat front block di sini. Nah, nggak tahu kenapa kalau dibandingkan dengan sepeda Elemen, kalau dulu saya lebih suka front block yang model glitter dari Elemen. Cuma di beberapa case yang saya tahu, model glitter itu dia lebih rentan patah daripada yang model biasa seperti ini. Jadi ini front block ini udah lumayan bagus kalau menurut saya dari United. Terus dia fognya seperti ini, ada 2 garis berwarna biru. Dia basicnya silver. Fognya ini masih steel ya, Dan ya. Untuk rims dia pakai rims 16 plus sama seperti Troy atau Rubik Gas atau Avan Riam. Ini 16 plus. Dia juga rimsnya sudah cukup tinggi 3 jari dan hub depannya sudah quick release. Hub depan sudah quick release. Untuk rimsnya ini dia cukup keren ya tampilannya, Dan. Jadi di sini ada tulisan Genio. Dia juga sudah dapat mata kucing di bagian jari-jari. Untuk bannya ini saya belum menemukan brand yang digunakan dalam ban Genio Range ini. Cuma dia ukurannya 16 x 1/3/8 dengan maksimal 44 PSI untuk tekanannya. Dan dia modelnya seperti ini, ada alurnya. Kalau tampilannya sih cukup bagus. Nah, lanjut ke bagian atas, dia di sini sudah ada kabel tis untuk merapikan kabel, tapi dia cuma satu di sini. Untuk handle postnya dia juga sudah oversize dan sudah yang model bagus ya, nggak seperti sepeda 2 jutaan lainnya yang handle postnya masih biasa. Ini sudah yang lumayan rigid dan dia juga adjustable, bisa dinaik turunin, serta handlebarnya dia juga bisa disetting untuk kemiringannya. Dia juga sudah dapat bel dan juga reflektor di bagian depan. Untuk remnya dia masih mekanik, masih cakram mekanik. Dan untuk shifternya dia pakai dari Sensah MX-8. Jadi ini 8 speed dari Sensah ya, Dan. Kalau karakteristik shifternya ini masih sama seperti Sensah yang lain, jadi masih sedikit keras. Untuk hand gripnya sudah cukup empuk, sudah lumayan empuk. Dan di sini dia hubnya juga non brand, untuk hub non brand dan nggak ada mereknya, dan dia masih ulir ya, Dan ya. Jadi belum bearing di sini. Nah, ini untuk di bagian depan dia sudah dapat klip magnet. Sedangkan di Rubik Gas 4.0 yang harganya lebih mahal dia belum dapat klip magnet. Di sini dia sudah dapat. Untuk disc brake mekaniknya dia juga non brand, belum ada brandnya. Nah, untuk rotornya dia 160 mm. Lanjut. Nah, ini untuk pelipatannya seperti ini. Jadi hampir sama dengan Avan, dengan Troy dan lain-lain. Dia ada 2 kuncian kecil dan kuncian besar seperti ini. Untuk crank dia sekitar 52 T. Nah, sedangkan untuk pedal dia masih
model plastik seperti ini yang bisa dilipat. Pelipatannya dengan cara ditarik ya. Nah, saya kebetulan lebih suka yang model tarik gini daripada yang model tekan, dan karena menurut saya lebih nyaman pada saat melipat. Untuk seat postnya berwarna hitam seperti ini, dia ukurannya 33.9. Namun di bagian pemasangan sadelnya dia masih yang biasa ya, yang masih pakai kuncian seperti ini. Untuk sadelnya dia pakai dari Genio. Ini juga sudah cukup tebal dan empuk, dan ya meskipun tampilannya kurang begitu sporty, tapi ini sudah cukup empuk dibandingkan dengan rival di kelas 2 jutaan. Untuk rantainya dia masih pakai rantai biasa, warnanya hitam. Untuk sprocket sproketnya 8 speed. Nah, ini juga yang cukup saya suka di sini, dia ukurannya cukup besar. Jadi dia pakai 13 sampai 32 T. Ini cukup besar. Bahkan Troy X pun dia cuma sampai 28 T. Cuma dia masih yang tipe ulir, dan jadi ini belum kaset, masih yang ulir. Juga hubnya juga masih yang pakai pelor ya, bukan yang biring. Nah, di sini dia RD-nya 8 speed dari Sensah juga. Di sini ada tulisan Rans 1.0. Nah, di sini seat clamp-nya dia non brand. Cuma yang saya suka dari seat clamp ini dia cukup kuat, dan seat clamp-nya sampai-sampai ini untuk naik turunin seat post-nya dia agak keras, dan jadi masih rentan lecet di bagian seat post karena ini cukup kuat mencengkram seat post-nya. Di sini dia juga sudah dapat reflektor di bagian belakang. Untuk di sisi sebelah kiri dia di sini ada klip magnet yang tadi sudah saya sebutkan, dan klip magnetnya ini dia sudah ada dudukannya ya, dan ya. Jadi ini memang sudah di prepare untuk dipasangkan klip magnet. Dia penataan kabelnya juga sudah cukup rapi. Di sini sudah ada jalurnya, dan di sini dia ada kayak tulisan petunjuk. Terus di sini dia ada tulisan CRMO, menandakan bahwa ini framenya terbuat dari kromolinan. Nah, ini satu hal lagi yang saya suka dari sepeda ini, di Rans yang terbaru ini dia sudah dapat standar, dan standarnya itu dia bukan standar yang biasa yang dari besi, tapi dia ada di bagian tengah sini dan dia adjustable, jadi bisa diatur tinggi rendah standarnya. Nah, di sini. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau nyetandarin dan butuh untuk mengejas standarnya, ketinggiannya, ini bisa di sini. Nah, ini untuk di bagian belakangnya dia sudah ada klip magnet juga di bagian belakang. Ini untuk dudukan kaliper remnya. Untuk rotornya ini kalau dilihat ya, ini sebenarnya biasa aja, tapi karena bannya ini 16 inci jadi rotornya ini kelihatan gede banget. Dan untuk build quality-nya sendiri, kalau menurut saya dibandingkan generasi Rans sebelumnya ini ada sedikit peningkatan. Jadi las-lasannya di sini menjadi sedikit lebih rapi, serta komponen-komponennya juga ada beberapa yang sudah di-upgrade, seperti dia sudah ada standar, terus dia juga sudah turun juga harganya. Jadi kalau di kelas harga 2 jutaan ini merupakan salah satu sepeda yang menurut kami recommended. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sepeda-sepeda yang berbahan kromoli itu biasanya identik dengan sepeda mahal ya, Nah, ini dia sudah 2 jutaan tapi sudah dapat frame kromoli. Ketika kami timbang tadi, sepeda ini berkisar di beratnya di 12 sampai dengan 12,5 kg saja ya, Jadi hampir sama dengan Troy ataupun Dart atau sepeda 16 plus lainnya. Untuk build quality-nya sendiri, kalau menurut saya dibandingkan generasi Rans sebelumnya ini ada sedikit peningkatan. Jadi las-lasannya di sini menjadi sedikit lebih rapi, serta komponen-komponennya juga ada beberapa yang sudah di-upgrade, seperti dia sudah ada standar, terus dia juga sudah turun juga harganya. Jadi kalau di kelas harga 2 jutaan ini merupakan salah satu sepeda yang menurut kami recommended. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sepeda-sepeda yang berbahan kromoli itu biasanya identik dengan sepeda mahal ya, Nah, ini dia sudah 2 jutaan tapi sudah dapat frame kromoli. Ketika kami timbang tadi, sepeda ini
berkisar di beratnya di 12 sampai dengan 12,5 kg saja ya, Dan. Jadi hampir sama dengan Troy ataupun Dart atau sepeda 16 plus lainnya. Untuk kesimpulannya, menurut kami sepeda ini cocok bagi mendan-mendan sekalian yang mencari sepeda lipat dengan budget 2 jutaan tapi dengan bahan yang sudah kromoli. Jadi ini sudah bagus, atau bisa juga untuk putra-putri atau anak-anak juga yang mau belajar sepedaan atau mau menggunakan sepeda, daripada beli BMX atau yang lain, bisa beli buat sepeda lipat ini, Genio Ranch ini di harga 2 jutaan. Udah murah juga, tapi bisa dipakai seterusnya bahkan sampai dewasa. Nah, mungkin itu. Kalau misalnya mau ada yang di-upgrade, paling ini yang masih kurang nyaman menurut kami. Yang pertama mungkin shifternya, dia masih agak keras karena pakai dari Sensa. Yang kedua mungkin seat postnya, masih cukup pendek, kurang terlalu panjang, dan dia di bagian hub free hub. Jadi hub free hub ini masih pelor semua. Dan juga di bagian BB dia belum bearing, masih pakai BB kotak. Mungkin itu saja, dan overall sepeda ini cukup recommended di kelas harga 2 jutaan. Oke mendan-mendan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe jika dan suka dengan video ini. Dan silakan dislike jika tidak suka. Wildan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Dan tetap jangan lupa, eat well, work out hard, and sleep a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.